Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 217. Sial, tetap pesan, ibumu sudah memesan lebih dari 400.000 yuan, perasaan tidak dihabiskan untuk uangmu. Wan Kai mengutuk dengan keras di dalam hatinya, tetapi masih menunjukkan senyum di wajahnya, dan meludahkan, keempat botol ini wine sudah cukup, jadi tidak perlu memesan lagi, habiskan dulu minumnya. Oke, Pak. Pelayan itu mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Saat ini, wanita memikat itu melirik Daniel Bastian dan berkata, "Siki, apa yang dilakukan pacarmu? Bukankah dia terlihat seperti siswa di sekolah kita?" "Dia, Siki dan aku adalah rekan bekerja di perusahaan yang sama," kata Daniel Bastian langsung. "Oh, ternyata itu adalah karyawan biasa." Setelah Wan Kai mengetahui tentang pekerjaan Daniel Bastian, matanya menunjukkan ekspresi jijik lagi. Wan Kai memandang Fang Siki dan berkata, "Siki, saya akan segera lulus, dan saya akan segera menjadi wakil presiden perusahaan ayah saya. Mengapa Anda tidak datang dan menjadi sekretaris saya? Bagaimana kalau saya memberimu 20.000 sebulan?" "Wah, seorang sekretaris 20.000 yuan, Wan Shao luar biasa." Ketika siswa lain mendengar kata-kata Wan Kai, mereka semua tampak takjub, terutama gadis-gadis itu, yang matanya penuh iri. Orang-orang ini harus bekerja keras untuk mencari pekerjaan setelah lulus, tetapi sebagai hasilnya, mereka mendapat 20.000 yuan sebulan sebagai sekretaris, kesenjangannya sangat besar, terutama wanita berpakaian genit dengan ekspresi iri di wajahnya. "Tidak perlu, pekerjaanku sangat bagus sekarang." Fang Siki langsung menolak. "Siki, jangan menolak begitu cepat. Lagi pula, meskipun kamu bekerja di grup Yeti, kamu hanya magang. Aku tidak tahu apakah kamu bisa menjadi pelanggan tetap di masa depan. Kamu akan menjadi sekretarisku. Bagaimana senang rasanya memiliki 20.000 yuan." Wan Kai berkata dengan sedikit keengganan untuk menyerah. "Tidak, terima kasih." Fang Siki menolak. "Aku tahu kamu ingin mencari sekretaris. Kamu bisa pergi ke wanita di sebelahmu. Bagaimanapun, kamu hanya ingin menjadi sekretaris. Kurasa dia tidak keberatan ditiduri olehmu." Daniel Bastian melirik ke arah wanita berpakaian genit. Kata wanita itu. Segera, wajah wanita itu memerah, dia memelototi Daniel Bastian, dan bersenandung, "Nak, apa yang kamu bicarakan?" Baik Wan Kai dan wanita centil itu tersipu malu, dan orang-orang lain di ruang pribadi semua memandangi mereka berdua. Wan Kai memandang Daniel Bastian dengan amarah di matanya, dan berteriak. "Nak, sebaiknya kamu tidak berbicara omong kosong, kamu memfitnah reputasiku. Demi Siki, aku tidak mengejar tanggung jawabmu, tetapi kamu yang terakhir jadi minta maaf padaku segera. Siki, menurutku pacarmu sama sekali tidak cocok untukmu, kamu harus berpisah darinya secepat mungkin, aku yakin aku bisa memberimu masa depan yang cerah." Dipaksa oleh Daniel Bastian. Seperti ini, Wan Kai langsung menyatakan tujuan di dalam hatinya. "Akhirnya ceritakan tujuanmu." Sudut mulut Daniel Bastian membentuk lengkungan yang aneh. "Wan Kai, aku tidak menyukaimu, aku sudah memberitahumu berkali-kali," kata Fang Siki dengan suara yang dalam. "Siki, jika kamu mengikuti bocah malang itu, kamu hanya akan menderita di masa depan. Hanya aku yang bisa memberimu kebahagiaan," lanjut Wan Kai. "Sepertinya kamu benar-benar tidak ingin mati sampai kamu mencapai Sungai Kuning." Daniel Bastian mencibir. "Apa maksudmu, nak?" Wan Kai menatap Daniel Bastian dengan dingin. Saya melihat Daniel Bastian berdiri tiba-tiba, dan menarik tas di sebelah wanita centil itu. Wajah yang terakhir berubah, dan dia dengan cepat berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Kembalikan tas itu dengan cepat. Ingin perampokan?" Wan Kai juga menatap Daniel Bastian. Daniel Bastian membuka tasnya, lalu mengeluarkan dompet dari dalam, mengeluarkan foto dari interlayer di dalamnya, dan melemparkannya ke atas meja. Segera, mata semua orang beralih ke foto itu, ekspresi mereka terkejut, dan mata mereka beralih ke Wan Kai dan wanita yang memikat itu.
Foto ini adalah foto ranjang, dan pemilik foto ranjang ini adalah Wan Kai dan wanita seksi dan genit di sampingnya. Melihat foto ini, ekspresi Wan Kai dan wanita itu langsung berubah menjadi hijau. Kenapa kamu meletakkan foto ini di sini? Wan Kai menatap wanita yang memikat itu dengan marah, memarahi wanita ini sampai mati di dalam hatinya, dia adalah otak babi. Saat ini, wanita centil itu tidak bisa membantah apapun, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia satu-satunya yang tahu ada foto ini di dompetnya. Bagaimana pria ini tahu? Tapi saat ini Daniel Bastian mengeluarkan sebungkus dures dari tasnya lagi, dan berkata sambil tersenyum, ini sangat kuat, bawa bersamamu, ini akan dirilis kapan saja. Melihat dures itu, banyak orang hanya gadis-gadis yang hadir dia sedikit tersipu, dan wanita centil itu sangat malu sehingga dia merebut kembali dures dan tasnya, menatap Daniel Bastian dengan ganas, dan menggertakkan giginya dengan kebencian. Sekarang apakah kamu memiliki hal lain untuk dikatakan? Konyol jika seseorang sepertimu ingin memberikan kebahagiaan kepada Siki. Daniel Bastian menatap Wan Kai dengan tatapan jijik di matanya. Nak, kamu, Wan Kai tersipu marah, dan menatap Daniel Bastian dengan marah. Kakak Bastian, ayo pergi, aku tidak ingin melihat kedua orang ini. Fang Siki bangkit dan berkata, dan bersiap untuk pergi dari sini bersama Daniel Bastian. Pada saat ini, pintu kamar pribadi dibuka, dan sekelompok pelayan membawa apa yang baru saja dipesan Daniel Bastian. Tuan, ini yang Anda inginkan, dan 4 botol anggur merah Lafite dari tahun 1988. Aku tidak memesan barang-barang ini, tapi dia memesannya. Kamu meminta uang darinya, Wan Kai menunjuk Daniel Bastian dan mendengus dingin. Tuan, pelayan memandang Daniel Bastian. Kamu benar-benar tidak tahu malu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memperlakukan semua tamu hari ini? Daniel Bastian menatap pria ini tanpa berkata-kata. Seringai muncul di sudut mulut Wan Kai dan dia berkata, aku bilang traktir, tapi maaf, itu tidak termasuk bagianmu. Tentu saja, jika kamu mau berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, aku akan melakukannya membantu Anda membayar tagihan. Ngomong-ngomong, saya lupa memberitahu Anda bahwa Anda telah memesan barang-barang ini seharga lebih dari 300.000 yuan. Jika Anda tidak berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepada saya benar-benar ingin melihat apa yang Anda, seorang karyawan kecil, bayar untuk ini. Akun. Pada akhirnya, Wan Kai memandang Daniel Bastian dengan senyum gembira, dan wanita centil di sampingnya memandang Daniel Bastian dan metodenya dengan tatapan mengejek di matanya. Wan Kai, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Fang Siki menatap Wan Kai dengan ekspresi marah di wajahnya. Bagaimana, nak, apakah kamu sudah memikirkannya dengan jelas? Aku menyarankan kamu untuk tidak berpura-pura menjadi laki-laki demi wajah laki-laki, atau kamu harus membayar lebih dari 300.000. Wan Kai memandang Daniel Bastian dengan percaya diri, dia percaya bahwa orang ini akan berlutut dengan patuh dan meminta maaf kepadanya, lagi pula, lebih dari 300.000 yuan bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Bab 218. Kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf kepadamu, bukan? Daniel Bastian menyipitkan matanya sedikit, menatap Wan Kai dengan setengah tersenyum, dan berjalan perlahan. Benarkah? Kadang-kadang seorang pria harus mengetahui waktu dan menjadi pahlawan, dan dia hanya bisa menderita jika dia menginginkan wajah. Melihat Daniel Bastian mendekat, Wan Kai berpikir bahwa pihak lain akan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepadanya, dan berkata dengan semangat tinggi. Melihat Daniel Bastian penuh penghinaan dan cemoohan, dia diam-diam berpikir, aku melihat bagaimana kamu, hantu yang malang, berkelahi denganku, kamu membuatku sangat malu sebelumnya, kali ini aku harus membalas dendam padamu. Untuk sesaat, hati Wan Kai dipenuhi dengan kesenangan balas dendam. Tetapi sebelum dia bisa membenamkan dirinya dalam kesenangan itu selama beberapa detik, tiba-tiba ada ledakan. Dia hanya merasakan sesuatu yang berat mengenai kepalanya, membuat kepalanya pusing, dan kemudian cairan mengalir dari kepalanya. Semua orang di ruang pribadi berseru saat ini,
hanya untuk melihat Daniel Bastian memukul kepala Wan Kai dengan sebotol anggur merah Lafite berusia 88 tahun. Botol anggur merah langsung pecah, dan ampas botol terciprat kemana-mana, anggur merah bercampur darah mengalir dari kepala Wan Kai. Semua orang yang hadir merasakan hati mereka bergetar hebat. Anggur merah senilai lebih dari 80.000 yuan dihancurkan seperti ini, dan masih mengenai kepala Wan Kai. Pacar Fang Siki ini benar-benar cukup gila. Wan Kai bahkan lebih terpana, dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Wanita genit dan Fang Siki sama-sama membuka mulut lebar-lebar dan tampak kaget. Kamu. Setelah beberapa saat, Wan Kai sadar. Tatapan marah melintas di matanya dan menatap Daniel Bastian. Bukankah kamu ingin aku berlutut dan bersujud kepadamu untuk meminta maaf? Sekarang aku akan minta maaf padamu. Kali ini Wan Kai dirobohkan ke tanah di tempat, dan sekelompok siswa di ruang pribadi ketakutan dan menghindar, semuanya dengan mata kusam. Di bawah 2 botol wine, kepala Wan Kai pecah dan berdarah, terlalu mengerikan untuk dilihat. Bagaimana? Apakah permintaan maafku cukup tulus? Apakah kamu ingin aku meminta maaf? Daniel Bastian menatap Wan Kai yang tergeletak di tanah seperti anjing mati dengan senyum lucu. Kamu berani melakukan ini? Wanita memikat itu menatap Daniel Bastian dan berkata dengan ngeri. Mengapa kamu ingin aku meminta maaf padamu? Daniel Bastian mengambil sebotol Lafite lagi dan menatap wanita itu. Yang terakhir sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah dan dia jatuh ke tanah. Bajingan, kamu berani memukulku, aku ingin membuatmu terlihat baik. Wan Kai, yang bereaksi dari keterkejutan dan rasa sakit, meraung dengan amarah dan keganasan. Mata yang ditutupi oleh darah dan anggur menatap Daniel Bastian dengan cahaya dingin, dan sekelompok pelayan semua saling memandang dengan cemas. Kamu ingin aku terlihat baik? Bagaimana kamu akan membuatku terlihat baik? Daniel Bastian tersenyum menghina. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Orang ini memukuli orang tanpa membayar tagihan di hotelmu. Apakah kamu tidak perlu repot? Hubungi manajermu segera dan katakan padanya bahwa aku Wan Kai, pemilik Muda Fan Ke Group. Wan Kai menunjuk sekelompok pelayan meraung dengan marah. Cepat, pergi dan beritahu manajer. Salah satu pelayan buru-buru berkata kepada orang di sampingnya, yang dengan cepat meninggalkan kamar pribadi. Kakak Bastian, ini, Fang Siki memandang Daniel Bastian dengan ekspresi khawatir. Jangan khawatir, tidak apa-apa, karena orang ini ingin bermain, maka aku akan bermain dengannya, berpura-pura agresif dengan Daniel Bastian, aku akan bertarung sampai ayahnya bahkan tidak mengenalnya. Daniel Bastian tersenyum dengan jijik. Nak, kamu sudah mati, aku akan membuat kematianmu jelek hari ini. Wan Kai memelototi Daniel Bastian dan meraung, darah di kepalanya terus menyembur keluar, sudah membuat seluruh wajahnya merah. Tampak sangat menakutkan, sekelompok siswa di sekeliling saling memandang, bahkan tidak berani menarik napas. Dan di pintu masuk lobi hotel, seorang pria gemuk berjas berdiri di depan pintu, seolah menyambut seseorang. Segera sekelompok orang masuk dari luar hotel, dipimpin oleh seorang pria parubaya berjas, dengan sikap tenang. Sepasang mata tajam, dengan kelihayan unik seorang pengusaha, memancarkan aura lama. Pengusaha, sekilas, dia adalah orang besar. Jika Daniel Bastian ada di sini, dia akan dapat mengenali bahwa pria parubaya ini adalah Song Siwan yang pergi untuk mengambil obat darinya di pavilion Tianyao, dan kemudian dia menyembuhkan ayah pihak lain. Di sampingnya juga seorang pria parubaya, mengenakan setelan mewah, dia bukan orang biasa pada pandangan pertama, dengan aura seorang pengusaha, tetapi Song Siwan menghadapnya dengan tatapan yang agak hormat. Pria gendut yang berdiri di pintu masuk lobi menyapa keduanya dengan senyum di wajahnya, dan berkata, Tuan Song, Tuan Wan menyambut Anda di hotel kami. Sungguh suatu kehormatan bagi hotel kami. Manajer Xie, kamu terlalu sopan. Aku hanya mentraktir Tuan Song untuk makan, jadi aku ingin kamu menyapaku secara langsung. Pria parubaya yang mengikuti Song Siwan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, pelayan yang keluar dari kotak Daniel Bastian datang ke sini dengan cepat, menatap Manajer Xie dan berteriak, Manajer. Manajer.
Xie memelototi pelayan dan berkata dengan dingin. "Menir, seorang pelanggan di ruang pribadi 703 lantai atas terluka." Kata pelayan itu. "Haruskah saya menangani masalah sepele ini?" "Biarkan orang lain menanganinya," Menir Xie mendengus dingin. "Tetapi pelanggan yang terluka itu meminta Anda menyebutkan namanya, dan dia juga mengatakan bahwa dia adalah pemilik muda grup Vanke." "Apa?" Ekspresi Menir Xie segera berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik pria parubaya itu, yang langsung menjadi sangat jelek ketika mendengar kata-kata ini. "Putraku dipukuli." "Apa yang terjadi?" Pria parubaya itu berteriak dengan marah, memancarkan aura yang kuat. "Dia adalah ayah Wan Kai, Wan Ke. Presiden Wan, jangan khawatir, mungkin ada kesalahpahaman, ayo pergi dan lihat dulu situasinya," kata Menir Xie dengan gugup. "Presiden Song benar-benar minta maaf, ada yang harus aku lakukan sekarang, lihat." Vanke memandang Song Siwan dengan ekspresi minta maaf. "Biarkan aku pergi dan melihatmu. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani dan berani memukul seseorang secara terbuka di hotel," kata Song Siwan, dan kelompok itu berjalan menuju kamar pribadi tempat Daniel Bastian berada. Di kamar pribadi ini, semua orang diam, tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan menatap Daniel Bastian yang sedang duduk di meja makan lobster Australia dan minum Lafite pada tahun 1988 dengan mata aneh. Benar, saat ini Daniel Bastian bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, menarik lobster besar Australia itu dengan kedua tangannya. Dia juga minum lebih dari 80.000 anggur merah sebagai minuman, terlihat sangat nyaman, sementara Wan Kai berbaring di kakinya, terlihat mengerikan. Bab 219. "Siki, jangan diam. Datang dan makan. Aku sudah memesan banyak makanan. Sayang sekali jika aku tidak memakannya. Lobster ini enak, dan abalon ini bagus untuk perawatan kulit dan kecantikan." Daniel Bastian makan sambil makan. Sambil berbicara dengan Fang Siki, dengan tatapan tak berperasaan, semua orang di ruang pribadi sangat terdiam, diam-diam berpikir bahwa anak ini benar-benar tidak takut mati. "Nah!" Segera ada seruan dari luar kamar pribadi, dan ayah Wan Kai, Wan Ke, bergegas masuk. Ketika dia melihat Wan Kai terbaring di tanah dengan wajah berlumuran darah, dia terkejut dan bergegas. "Apa kabar, Nah? Apakah ada yang salah? Bajingan itu yang menyakitimu seperti ini. Aku tidak akan pernah melepaskannya." Wan Ke meraung marah. "Itu dia." Wajah Wan Kai sedikit pucat karena pendarahan yang berlebihan, dan bibirnya yang bergetar menunjuk ke arah Daniel Bastian yang sedang makan dengan nikmat. "Nak, kamu menyakiti anakku?" Ketika Wan Ke memandang Daniel Bastian yang sedang makan dan minum anggur merah, wajahnya terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pembunuh yang memukuli putranya menjadi seperti itu akan menjadi anak seperti itu, dan orang ini masih duduk di sini dengan angkuh dan makan setelah pemukulan. Ini benar-benar sombong sampai ekstrim. Tapi bagaimanapun juga, ketika Vanke melihat Daniel Bastian, pembunuh yang melukai putranya, kilatan amarah muncul di matanya, dia berdiri, dan membanting meja. "Hei, apa yang kamu tembak? Sangat tidak sopan mengganggu makan orang, tahukah kamu?" Kata Daniel Bastian dengan wajah tidak puas. Vanke tua itu memerah karena marah, dan yang lainnya memandang pria ini tanpa berkata-kata. Orang ini melukai putranya, dan dia masih mengatakan hal seperti itu tidak tahu malu. "Bajingan, kamu sangat berani, kamu berani memukul anakku seperti ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Wan Ke menunjuk ke arah Daniel Bastian dan berteriak. "Putramu yang memintaku untuk berlutut dan bersujud untuk meminta maaf padanya, dan beginilah caraku meminta maaf. Ini hanya bisa disalahkan padanya, dan itu tidak ada hubungannya denganku," kata Daniel Bastian dengan ikalnya. "Bibir. Kamu sangat tidak masuk akal." Vanke sangat marah sehingga dia melihat ke arah Menir Xie yang masuk dan berteriak langsung, "Menir Xie, segera hubungi polisi dan tangkap bajingan ini untukku. Aku ingin dia dikunci selamanya. Anda tidak bisa keluar dari kantor polisi." Ya, tenanglah,
Tuan Wan, dan saya akan segera menelepon polisi. Kata Menir Xie dengan tergesa-gesa. Tunggu. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar, dan sosok Song Siwan berjalan mendekat. Song, Wan Ke memandang Song Siwan yang hendak berbicara, tetapi yang terakhir muncul di depan Daniel Bastian, dan berkata dengan hormat, Tuan Bastian, jadi Anda di sini. Saya telah mencari Anda sebelumnya. Itu kamu, ada apa? Daniel Bastian melirik Song Siwan dengan ringan, dan terus menggerogoti lobster besar di depannya. Ini seperti ini. Kamu menyembuhkan penyakit ayahku. Ayahku membiarkanku menemukanmu. Terima kasih banyak, kata Song Siwan dengan cepat. Tapi sepertinya aku akan segera ditangkap di kantor polisi dan aku tidak bisa keluar, aku khawatir. Daniel Bastian mengatakan sesuatu, wajah Song Siwan tiba-tiba menjadi dingin, dan dia melirik Van Ke dengan sinar di wajahnya. Mata. Tuan dermawan keluarga Song saya, siapapun yang ingin tidak disukai Tuan Bastian menentang keluarga Song saya, dan keluarga Song saya tidak akan pernah duduk diam. Mendengar kata-kata Song Siwan, wajah Van Ke menjadi sangat jelek, dan matanya berkedip. Dia menatap Daniel Bastian dengan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka pria ini memiliki hubungan yang begitu besar dengan keluarga Song, dan dia terlihat sangat jelek untuk sementara waktu. Ayah, kamu tidak boleh membiarkannya pergi. Pada saat ini, Wan Kai berteriak dengan marah. Mata Van Ke terus berputar, menatap Song Siwan, Tuan Song, ini. Tuan Wan, Anda tidak perlu membicarakannya. Demi mitra kami, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda mau untuk melakukan sesuatu kepada Tuan Bastian jika ada, keluarga Song saya tidak akan pernah sopan. Tuan Bastian adalah penyelamat ayah saya. Anda harus tahu karakter orang tua saya. Ketika orang tua itu marah, saya khawatir Anda Van Ke Group jangan katakan itu di Tianhai, bahkan jika itu tidak memiliki pijakan di seluruh Cina. Song Siwan memandang Van Ke dan meludah dengan nada dingin, dengan momentum yang kuat, yang mengejutkan semua orang yang hadir, dan mereka semua menatap Daniel Bastian dengan ekspresi takjub. Saya tidak menyangka latar belakang orang ini begitu besar, dan Menir Xie itu langsung menjauhkan diri dari Van Ke, menatap Daniel Bastian dengan kagum. Pria ini terlihat biasa saja, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi orang hebat yang tersembunyi, tidak heran dia begitu tenang setelah memukul seseorang. Mata Van Ke terus berkedip, dan ekspresinya penuh dengan ekspresi kompleks, dia memandang Daniel Bastian dan menggertakkan giginya. Pada akhirnya, dia menyerah pada Daniel Bastian, dia tahu kekuatan keluarga Song, dan akan sangat mudah untuk menjatuhkan perusahaannya. Pada akhirnya, Wan Ke tidak punya pilihan selain mendukung Wan Kai dan berjalan menuju luar meskipun yang terakhir penuh dengan keengganan, dia pingsan karena kehilangan banyak darah sebelum dia bisa mengucapkan beberapa patah kata. Oke, makan dan minum yang cukup, kamu adalah bos di sini, bayar tagihannya. Setelah meminum segelas anggur terakhir, Daniel Bastian menatap Menir Xie, yang gemetar dan berbicara dengan cepat. Tuan, semua pengeluaran hari ini adalah milik saya, dan Anda tidak perlu membayar tagihannya. Dan hendak membawa Fang Siki keluar dari sini. Tuan Bastian. Song Siwan memandang Daniel Bastian dan berteriak dengan cepat. Ada lagi. Daniel Bastian menatap Song Siwan. Tuan Bastian, ayah saya ingin makan bersama Anda, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Daniel Bastian melambaikan tangannya, lain hari, saya tidak punya waktu sekarang. Kemudian Daniel Bastian membawa Fang Siki keluar dari sini, tapi wajah Song Siwan tanpa amarah, dia juga pergi dari sini dengan cepat. Hanya ada sekelompok siswa yang tersisa, saling memandang dengan cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Sungguh tidak terduga pesta sebagus ini akan berubah seperti ini. Siki, kamu belum makan apa-apa sebelumnya? Apakah kamu ingin aku mengajakmu makan lagi? Di dalam mobil, Daniel Bastian mengemudikan mobil, menatap Fang Siki dan berkata, tidak perlu, aku tidak lapar. Fang Siki menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba berkata, hati-hati. Cici. Daniel Bastian menginjak rem, menunjukkan performa Aston yang bertenaga, dan berhenti setelah hanya meluncur sejauh 1 meter.
Di depan mobil, berdiri seorang pria berpakaian tua biasa dengan sedikit perubahan hidup, Luo Yun yang pernah bertemu Dongxi sebelumnya. Hei, saudaraku, apakah kamu berencana untuk mencari kematian atau Pengci? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda mencari kematian dan langsung melompat dari gedung, jika itu Pengci, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Daniel Bastian keluar dari mobil, melihat ke pihak lain dan mendengus. Dingin.